Sebab jembatan bukan sekedar jalur lintas, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngecas, ngobrol enak, cerita asik dan santai. Tapi kita serius. Misteri jembatan Gua Monia. Hari ini saya sedang memegang dua bahan penting, sebuah video jembatan Gua Monial dan sebuah pemberitaan media yang menyebutkan bahwa anggaran perbaikan jembatan Gua Monial sebesar 200 juta rupiah. Nah, mari kita coba analisa keduanya secara sederhana. Kemudian, dalam pemberitaan juga bahwa jembatan Gua Monial ini sudah disoroti oleh salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arman Ahala, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Nyai. HMI Cabang Puwol mendesak agar supaya perbaikan jembatan itu cepat dilaksanakan. Sebab jembatan bukan sekedar jalur lintas, tetapi ia merupakan urat nadi daripada kehidupan masyarakat yang berada di sana. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitaan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam, dalam hal ini Ketua Cabang Arman Hala, ini kemudian menyoroti terkait jembatan Gua Monia. Saya pikir ini adalah hal yang harus dikritisi karena jembatan Gua Monial ini bukan hanya sebagai jembatan penghubung, tetapi jembatan ini adalah sebagai jembatan kehidupan bagi masyarakat yang melintasi antara desa Gua Monial dan desa Lamadong II. Pertama, foto atau video yang beredar terlihat jembatan kayu yang membentang di atas sungai kecil. Meskipun tiang-tiangnya itu dari besi, tetapi tapakannya itu masih kayu yang tiap hari dan tiap bulan, tiap tahun itu akan menyusut dan kemudian menjadi lapuk. Jembatan Gua Monial ini terlihat dari video itu sudah berlubang, banyak kayunya yang sudah lapuk, yang tidak layak lagi untuk kemudian ini menjadi jembatan karena ini berisiko untuk dilalui. Dan menurut kabar bahwa jembatan ini sudah memakan korban. Saya membaca pemberitaan dari media sosial, media lokal yang menyebutkan pemerintah telah menganggarkan sebesar 200 juta rupiah untuk perbaikan jembatan. Angka ini bukan jumlah yang kecil sebenarnya. Bahkan untuk ukuran perbaikan, dana tersebut bisa dibilang lebih dari cukup jika digunakan dengan efektif. Namun, ketika kita kembali melihat video yang sudah saya tayangkan tadi, dan kita lihat dari berita-berita yang beredar dan beberapa konten kreator yang sudah kemudian memvideokan terkait jembatan Gua Monial ini, saya berpikir bahwa ini seolah-olah anggaran itu belum bertransformasi menjadi aksi nyata. Tidak tampak tanda-tanda dimulainya pekerjaan. Tidak ada tumpukan material. Tidak ada pekerja, bahkan papan peringatan proyek pun belum terlihat. Ada apa? Ini pertanyaan logis mungkin dari masyarakat terkait jembatan Gua Monial. Dan saya pun akan bertanya demikian.
Yang pertama, apakah anggaran ini masih dalam tahap administrasi? Siapa yang bisa menjawab ini? Kemudian, apakah proses lelang ini belum selesai? Sehingga kemudian jembatan Gua Muniel ini masih seperti dulunya yang masih lapuk dan berlubang. Ini menjadi tanda tanya. Kemudian, apakah ada prioritas lain yang membuat perbaikan jembatan ini tertunda? Ini seharusnya secepatnya diklarifikasi. Saya menganalisanya begini. Antara video, foto, kondisi jembatan dan berita anggaran 200 juta rupiah terlihat adanya ketidaksesuaian antara rencana dan kenyataan. Kita semua tentu menginginkan agar rencana ini segera terrealisasi. Karena jembatan bukan hanya soal fisiknya. Jembatan ini menghubungkan dua sisi, tapi juga sarana vital bagi perekonomian dan keselamatan warga. Mungkin saya tidak terlalu banyak mengomentari terkait, karena sudah terlalu banyak yang mengomentari terkait jembatan Gua Muniel. Himpunan Mahasiswa Islam sudah menyoroti. Konten kreator sudah banyak yang menyoroti terkait ini. Ini butuh kesadaran, lebih fokus kepada apa yang menjadi keinginan rakyat. Kemungkinan demikian saja yang bisa saya sampaikan pada podcast Ngecas pada hari ini. Semoga analisis ini hanya sebagai pengingat, ya, hanya sebagai pengingat bahwa setiap rupiah anggaran yang disampaikan di media harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya. Jangan sampai sudah beredar berita di media sosial, di media-media lokal, tapi gerakannya ini agak sulit terlihat, agak sulit untuk kemudian bisa direalisasikan. Artinya ini adalah hati nurani rakyat yang kemudian ingin mengatakan bahwa jembatan ini sangat berguna bagi mereka, bagi masyarakat setempat. Ya, mungkin terima kasih saja untuk yang sudah nonton podcast Ngecas pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan misteri-misteri yang lain, atau dengan kelucuan-kelucuan yang lain, atau dengan obrolan santai yang lainnya. Demikian dari saya selaku host podcast Ngecas Muharyani. Maka sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita ngecas, jangan sampai otak kita mendesak agar supaya perbaikan